Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Ibu bapak jamaah Masjid Taqwa yang saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hanya atas limpahan nikmatnya semata pada sore hari ini kita dapat berhimpun di masjid ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita, kewajiban yang berupa thalabul ilmi. Tentu harapan kita semoga apa yang kita telah upayakan, apa yang sedang kita kerjakan hari ini, saat ini, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan memperoleh hasil yang sebagaimana kita harapkan bersama. Amin ya rabbal alamin. Kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita sudah memasuki dan bahkan kita sedang melaksanakan kewajiban puasa pada hari ke-12 ya. Oke, ke-12 yang sudah sepertiga bulan lebih, mungkin tanpa kita rasakan keberatan di dalam kita melaksanakan ibadah puasa itu. Dan selama ini memang kita pahami bahwa memang Allah memberikan fasilitas kepada kita berupa bulan suci Ramadan dengan segala kemudahannya. Di luar bulan suci Ramadan, ya kita melaksanakan puasa berat. Tapi di bulan suci Ramadan, nyaris tanpa beban kita melaksanakannya. Di luar bulan suci Ramadan, kita melaksanakan sedekah berat. Tapi siang, malam, pagi, sore, di bulan suci Ramadan ini kita merasa ringan untuk menjalankannya. Di luar bulan suci Ramadan kita melaksanakan sholat malam, sholat tahajud, berat rasanya. Tapi di bulan suci Ramadan ini Allah memberikan kemudahan, keringanan, ya, tanpa rasa berat setiap malam kita menjalankan qiyamul lail atau qiyamul Ramadan atau yang lebih yang lebih populer kita sebut sholat tarawih. Kita lanjutkan dengan sholat witir. Bahkan di sela-sela itu ada kultum. Ya, setiap subuh ada kultum juga. Dan bahkan di jam begini jelang berbuka puasa kita melaksanakan kajian jelang buka puasa. Yang semuanya di bulan suci Ramadan ini sekali lagi ya nyaris kita tidak merasakannya berat. Ya, sebagaimana kalau kita melakukannya di luar bulan suci Ramadan. Karena sesungguhnya ini fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya ini menu ya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur-syukur barangkali kita ini sudah menjatuhkan pilihan kita ya dari sekian menu itu menu yang sifatnya keakhiratan. Ya, karena Allah menyediakan fasilitas bulan suci Ramadan yang di dalamnya ada menu tarawih, ada menu puasanya itu sendiri, ada menu sedekahnya, ada menu iftarnya, takjilnya, ada menu yang lain-lainnya. Ya, dan rasanya kita
hampir memilih semuanya tanpa ada beban. Dan inilah pilihan yang tepat karena ternyata kita memilih ya fasilitas untuk kepentingan hidup di akhirat bagi kita semuanya. Ya, sementara ya kita juga oleh Allah Subhanahu wa taala disediakan menu yang lain yang berupa rizki. Mungkin di antara yang hadir ini ada rizkinya yang melimpah ruah, uangnya banyak, jutaan atau bahkan miliaran barangkali begitu. Ya, sehingga dengan fasilitas rizki, uang yang banyak itu kita bisa memilih menu juga untuk berbelanja. Mungkin di mal-mal, di swalayan-swalayan. Apalagi menjelang hari raya seperti ini, kita bisa memilih pakaian yang sesuka hati kita. Ya, memilih mungkin kue yang sesuka hati kita dan juga menu-menu yang lain. Ya, ini fasilitas ya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hanya beda yang apa yang saya sampaikan yang belakang ini, menu yang sifatnya keduniaan dan yang tadi kaitannya dengan Ramadan, dengan segala menu yang ada di dalamnya itu fasilitas atau menu keakhiratan. Dan nampaknya kita tidak terlampau peduli dengan yang kedua ini ya, karena banyak waktu yang kita isi dengan berbagai amalan ibadah, khususnya dalam rangka mengisi amaliyah Ramadan. Bersyukurlah ya Allah telah menunjukkan kepada kita pilihan yang tepat. Untuk itu hadirin jamaah yang berbahagia, ya mari kita terus pegangi ini. Mari kita berusaha untuk terus istiqomah di dalam memilih atau menjatuhkan pilihan yang terbaik bagi kita semuanya. Karena Ramadan adalah luar biasa. Ya. Bukan saja orang yang selama ini sudah rutin melaksanakan ibadah sehari-hari. Tapi pada bulan seperti ini ya yang kurang terbiasa untuk melaksanakan ibadah rutin setiap hari. Ya, ke masjid belum rutin. Ya, mengikuti kajian-kajian seperti ini belum rutin. Ya. Bahkan barangkali ada di antara saudara-saudara kita yang sholat 5 waktunya saja belum rutin dan belum tertib. Tapi ketika Allah ini memberikan fasilitas puasa di bulan suci Ramadan, tidak sedikit di antara mereka ini yang melaksanakan puasa itu. Ya enggak kira-kira Bapak Ibu. Jadi pada bulan seperti ini tidak sedikit orang-orang saudara-saudara kita, orang mukmin, orang muslim yang pada hari-hari biasa itu tidak rutin sholatnya, tidak tertib sholatnya. Ya. Tapi ketika Allah itu menyediakan bulan suci Ramadan, ya, itu mereka bukan sekedar tidak tertib gitu ya. Bahkan mereka datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Mereka datang ke masjid untuk melaksanakan sholat tarawih padahal itu sunnah. Ya, mereka berpuasa. Ya. Di luar bulan puasa mereka sholat tidak tertib. Bahkan mungkin ada yang tidak pernah sholat. Tapi sekarang puasa mereka pergi ke masjid untuk sholat tarawih dan sebagainya. Ini kenyataan. Ya. Dan inilah ya kemurahan dan kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, kepada kita semua. Ya. Hanya saja tentunya Bapak Ibu dan saudara sekalian yang saya hormati, ya kita mesti tahu ya, dan ini hendaknya juga kita coba ya didikkan kepada anak-anak kita
kepada keluarga kita ajak mereka untuk menjadikan bulan suci Ramadan ini nanti momentum ya untuk menertibkan ibadah dalam berbagai hal. Ya biarlah mungkin keluarga kita, saudara-saudara kita ya 12 hari yang lalu belum tertib sholatnya, sekarang sudah tertarik untuk sholat, bahkan untuk puasa, bukan saja sholat wajib, bahkan sholat sunat pun juga mereka melakukan. Ya, ini kita harapkan untuk terus mereka bertahan selepas nanti bulan puasa ini mereka bisa melaksanakan ibadah, terutama ibadah sholat ini bisa lebih tertib. Ya, karena salat ini adalah yang nomor satu. Ya, as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Ini sudah sama-sama kita hafal. Ya, namun kadang-kadang ya melakukan yang lain dengan lebih ringan daripada melakukan salat. Ya, perlu juga kita fahamkan. Ya, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bainar rajuli wa bainal kufri wasyirki tarkus shalah. Ya. Pembatas antara seorang muslim dengan kekafiran dan kesyirikan adalah meninggalkan sholat. Jadi sholat ini merupakan batas. Ya. Batas yang membedakan antara seorang muslim ya dengan kekufuran dan kemusyrikan. Ya, jadi ibaratnya kalau kertas ini kita anggap itu batas, ya. Seorang muslim ada di sebelah, ya, ada di sebelah kertas ini, dia ada di sebelah batas ini. Kemudian kekufuran dan kesyirikan ada di baliknya. Ya, dan batas inilah ya berupa sholat. Jadi betapa pentingnya salat ini. Ya. Di samping itu dalam hadis yang lain Rasulullah menjelaskan al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafara. Perjanjian antara kami ya, dan mereka orang kafir adalah mengenai salat. Barang siapa yang meninggalkannya maka telah kafirlah dia. Ya, jadi perjanjian antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang kafir adalah sholat. Ya, dan barang siapa yang meninggalkan sholat maka ya dihukumi dia telah kufur, dihukumi dia telah kafir. Jamaah yang berbahagia, ya, tentu dengan dua hadis ini kita bisa memahami betapa pentingnya salat. Ya, betapa pentingnya salat. Ya. Namun demikian jamaah yang berbahagia, kita tentu tidak serta-merta ya kepada keluarga kita, kepada saudara kita, kepada siapapun ya. Ini lantas menyalahkan orang yang melaksanakan puasa sedang dia itu belum tertib sholatnya. Ini kita tidak boleh serta-merta. Barangkali ini merupakan pembelajaran. Biarlah bulan suci Ramadan yang memang merupakan fasilitas yang Allah berikan kepada kita umat Islam ini merupakan titik tolak ya kita dan saudara-saudara kita yang lain untuk meningkatkan kualitas keimanan, keislaman dan ibadah kita, termasuk ibadah sholat ya, terutama kepada saudara-saudara kita, anggota keluarga kita yang selama ini mungkin belum tertib sholatnya ya. Ini jangan serta-merta kowe iki wong ora salat kok poso. Tentu tidak bisa kita katakan kepada mereka seperti itu. Ya, karena sholat ya dan puasa ya,
Memang itu sama-sama ibadah mahdoh, tapi berdiri sendiri. Salat memang tiang agama, ya, tapi tidak berarti kemudian ada orang yang tidak salat, kemudian dia puasa, itu batal puasanya. Ya, itu karena di dalam syarat dan rukun puasa, ya, tidak ada, ya. Itu poin yang menjelaskan di situ harus orang yang sholat. Ya. Syarat sahnya puasa adalah syarat sholat. Ya. Salah satu rukun puasa adalah sholat tidak. Ya. Jadi kalau ada yang orang yang belum sholat atau belum tertib sholatnya, kemudian berpuasa, itu tidak berarti puasanya batal. Di dalam kaitannya dengan ini, ya, sebagaimana ya difatwakan, ya, hasil fatwa Darul Ifta di Mesir yang dipublikasikan dalam majalah Amanah Al-Amah lil Fatwa. Faman shoma wa huwa la yusalli fa shaumuhu sahihun ghairu fasidin. Barang siapa yang berpuasa dan dia tidak sholat, tidak melakukan sholat, fa shaumuhu sahihun ghairu fasidin, maka puasanya itu sah dan tidak rusak. Ya. Puasanya sah dan tidak rusak. Kita coba ikuti penjelasan ini. La yustaratu li sihhatis shaumi iqamatus shalah. Tidak disyaratkan sahnya puasa itu dengan mendirikan sholat. Walakinnahu ismun syar'an min jihati tarkihi lis-shalah. Hanya saja, ya, ada dosa besar bagi orang itu karena meninggalkan sholat. Jadi meninggalkan sholat, puasa, ya puasanya itu sah, puasanya tidak batal. Tapi ya dia telah melakukan dosa besar karena meninggalkan sholat, apalagi sholat wajib. Ini yang harus menjadi catatan kita. Ya. Dan bahkan dikatakan wa murtakibun bidzalikal kabirah min kaba'iriz dzunub. Ya, bahkan dosa besarnya itu dosa besar yang berlipat-lipat. Ya. Karena itu termasuk minal kaba'iriz dzunub. Jadi termasuk kabairuz dzunub, termasuk dosa-dosa yang paling besar, ya, yang namanya meninggalkan sholat itu. Nah, itu ya kita tentu hati-hati, ya, untuk diri kita apalagi dan untuk keluarga kita. Ya. Wa yuhibbu alaihi ayyubadira bitaubati ilallahi ta'ala. Oleh karena itu bagi orang yang meninggalkan salat itu harus betul-betul bertaubat, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Amma mas'alatul ajr, ya, adapun urusan pahala, ya. Urusan pahala itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang yang puasa tapi tidak sholat. Puasanya sah, kemudian dia berdosa besar karena meninggalkan sholat dan harus bertaubat. Kemudian urusan pahala puasanya bagaimana? Urusan pahala itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak berhak ngurus itu. Ya, tapi insya Allah puasanya sah karena puasa tidak ada persyaratan harus dilakukan oleh orang yang sedang berpuasa, oleh orang yang sholat. Ya. Jamaah yang berbahagia, ya, itu motivasi, barangkali itu bisa kita jadikan motivasi kepada
saudara-saudara kita yang selama ini belum tertib ibadahnya. Kita coba setelah berjalan 12 hari dan masih tersisa setengah bulan lebih, ini untuk mendakwai mereka. Kita mencoba mengajak mereka ingkang dereng tarawih, ingkang dereng tindak masjid, ingkang dereng siam. Nah, monggo kita ajak. Ya. Mungkin mengawali itu amat sangat sulit karena mereka merasa terasing dari jamaah yang sudah rutin menjalankan selama ini. Yang lain ke masjid, mau ikut-ikut ke masjid abot-aboten, ya. Padahal sudah ada keinginan mungkin, ya. Nah, ini mari kita coba ajak, kita dekati mereka. Wis ora apa-apa, lah aku gaene ranyang kok. Nah, saja ndak penak izin karo koncone. Nah, ini coba kita dekati. Ya. Biar mereka meskipun dimulai dari sholat sunnah ndak apa-apa. Mereka belum sholat wajib di rumah, belum tertib, tapi sudah ada sebenarnya keinginan untuk gabung dengan yang rame-rame ke masjid ketika habis maghrib menjelang isya. Kita dekati, kita ajak. Ya. Nah, lama-kelamaan nanti setelah berada di masjid, nanti bertemu dengan teman yang lain, hilang rasa malu. Nah, kemudian semakin nyaman itu berteman dengan jamaah yang lainnya, semakin terbiasa melaksanakan sholat. Nanti akhirnya tidak saja sholat itu dilaksanakan di masjid, mereka pulang juga akan melaksanakan sholat, apalagi mereka juga mendengar kultum, mendengar kajian dan sebagainya, insya Allah itu lama-kelamaan nanti akan bisa mengikuti jejak kita. Mari kita coba ini. Jadi barangkali alasan mereka belum sholat, belum tertib sholat, untuk diajak ke masjid, untuk diajak puasa itu enggan. Ya. Nah, sampaikan argumentasi kita. Nah, kemudian juga terus kita dekati ya, supaya mereka terus istiqomah selama bulan suci Ramadan ini, dan nanti kita bisa terus ya kawal sampai di luar bulan suci Ramadan, ya melaksanakan kegiatan yang sudah selama ini dilakukan pada saat bulan suci Ramadan. Hadirin jamaah yang berbahagia, tentu semua yang kita lakukan ya sehari-hari ya ini merupakan sebuah perjuangan bagi kita untuk meraih sesuatu yang amat penting di akhirat kelak. Bapak Ibu, kira-kira yang sedang kita perjuangkan sekarang ini apa sebenarnya? Kita setiap hari beribadah, kita setiap hari salat, kita setiap hari berusaha untuk beramal soleh. Ini sesungguhnya apa yang sedang kita perjuangkan? Apa kira-kira Bapak Ibu? Kita ini sedang memperjuangkan apa? Napa nggih? Kita sedang memperjuangkan apa? Wes pun dijujuk endingnya saja. Endingnya nanti, sesuai. Ya. Itu apa kira-kira? Target akhir yang ingin kita capai dengan perjuangan hidup kita ini. Ya, tidak lain yang akan kita perjuangkan adalah surga. Ya. Dan kita dijauhkan dari siksa neraka. Itu sebenarnya ya kalau kita katakan secara terang-terangan yang sedang kita perjuangkan sebenarnya itu. Kita ingin meraih surga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita sedang berjuang untuk menjauhkan diri ya dari siksa Allah Subhanahu wa taala yang berupa neraka. Hadirin jamaah yang berbahagia. Ya, sekarang kita coba ya menakar diri kita.
Kita coba mengukur seberapa jauh, seberapa banyak yang sudah kita korbankan dalam hidup ini dalam rangka mencapai ya apa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Uiddat lil muttaqin, jannah yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertakwa. Kira-kira perjuangan kita ini sudah sehebat mana? Sudah sebesar mana? Niki pun cara perjuangannya awak ini pun kathah napa dereng? Sampun sudah hebat, sudah dahsyat apa belum perjuangan kita ini? Ya belum ya. Ya belum. Coba ya, karena kita ini memang ya umatnya Rasulullah. Kita berusaha untuk meneladani Rasulullah. Kita berusaha untuk juga meneladani para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, meskipun tidak bandingnya, tapi setidaknya ya kita penting ya untuk bagaimana ya membandingkan perjuangan kita ini dengan perjuangan panutan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Ya, para orang-orang saleh ya sesudah kita. Hadirin jamaah yang berbahagia, intinya bahwa mereka telah berjuang untuk meraih surga itu dengan perjuangan yang luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seorang nabi terakhir, pemimpin para nabi, seorang pilihan, seorang yang maksum. Maksum artinya terjaga. Dia itu dijaga dari dosa. Andaikan misalnya Rasulullah itu tidak beribadah sekalipun, ya, karena Rasulullah itu sudah dijamin masuk surga dan dia dijaga. Kok saya kira dan bahkan kita yakin Rasulullah itu ya tetap dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau kan tidak diam. Beliau tidak diam dalam hidupnya. Selalu beliau ini melakukan ibadah. Baik ibadah yang wajib hukumnya maupun ibadah sunnah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kita sama-sama kenali beliau itu ya, selalu melaksanakan sholat malam. Padahal dia sudah dijamin segalanya. Tapi setiap malam beliau melaksanakan sholat malam. Dan sholat malamnya ya mungkin tidak seringan kita. Beliau melaksanakan sholat malam dengan sangat khusyuk, dengan panjang, dengan bacaannya tartil suratnya. Bacaan suratnya bukan saja surat-surat pendek, ya, tapi ya dalam satu rakaat bisa satu surat atau bahkan lebih dari satu surat yang panjang-panjang. Satu rakaat bisa berjuz-juz. Ya, kita berapa juz kita? Ya. Ya, tapi lumayan loh kita. Kita sudah lumayan, kita ya kalau surat pendek ya dibaca semuanya. Ya, yang panjang mungkin ya diambil beberapa ayat atau beberapa puluh ayat. Tapi kita tidak pernah ya di masjid ini saya rasa ya itu imam itu membaca hanya satu ayat yang pendek. Ya. Misalnya membaca surah Al-Ikhlas hanya dibaca ayat 1. Ya. Qul huwallahu ahad, Allahu akbar, tidak. Insya Allah relatif panjang. Ya, tapi ada yang membaca surat pendek hanya dibaca satu ayat saja. Surat panjang hanya dibaca awalannya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu akbar. Lek melecing kok ya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya itu
selalu melaksanakan sholat malam sampai bengkak kakinya. Ya. Itu kan sering kita dengar itu. Jadi saking panjangnya sholatnya, ya itu sampai bengkak kakinya. Kita pernah bengkak kakinya karena sholat apa enggak? Nggih, ya lek bengkake kira-kira bolak-balik ning. Nggih, ndak karena sholat, mbok kena kecekluk apa-apa. Apa salate rada suwi titik terus gringgingen. Nah, itu kita, ya, kita. Itu perjuangan Rasulullah sang pemimpin